Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Oh iya. Baik, di sini Ibu akan absen ya. Yang pertama Nur Haita, Fitri Ramdiani, Siti Zaki AR, Zakaria, Subair, Ramli HR. Baik, di sini hadir semua ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, di sini Ibu akan mau bertanya, ada yang ingat pelajaran yang kita bahas pada pekan lalu? Oh iya, Nur Haita. Ya, betul sekali, kita belajar dengan cara yang efektif. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar dengan tema apa? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang materi cara belajar dengan cara menyenangkan. Di mana pembelajaran menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. Seperti contohnya, ada yang tahu contohnya? Ya, betul sekali. Contohnya yaitu kita bermain games dengan melalui gerakan, media, video, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Nah, cara yang pertama kita gunakan metode pembelajaran yang kreatif, di mana kita menggunakan metode yang melibatkan kreativitas, seperti membuat sketsa, menyusun lagu atau puisi tentang topik yang sedang kita pelajari. Misalnya, jika kalian belajar tentang sejarah, buatlah sebuah peta sejarah yang menarik, atau tulis cerita fiksi berdasarkan periode secara tertentu. Ada yang ingin menambahkan dari gunakan metode yang kreatif? Ya, silahkan, saya persilahkan. Betul. Ya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu mainkan permainan pendidikan. Di mana ada banyak permainan pendidikan yang dapat membantu Anda belajar dengan cara yang menyenangkan. Pilihlah permainan papan seperti kartun atau permainan online yang menghubungkan dengan mata pelajaran yang Anda pelajari. Contohnya seperti Anda bisa memainkan permainan matematika, teka-teki, logika, atau permainan bahasa asing. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan media visual, di mana menggunakan media visual itu seperti gambar, video, atau presentasi visual dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik lagi. Cari video pendek atau animasi yang menjelaskan konsep yang sulit dipahami. Buatlah catatan atau mind map yang berwarna-warni untuk membantu Anda mengingat informasi yang lebih baik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kolaborasi dengan teman, di mana ajak teman-teman Anda untuk belajar bersama. Anda bisa membuat kelompok belajar atau forum diskusi untuk berbagi pengetahuan dan membantu satu sama lain memahami materi pelajaran, di mana diskusi dan pertukaran ide dengan teman-teman dapat membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya yaitu gunakan teknologi. Ya, sorry anak-anak. Ya, yang keempat yaitu menggunakan teknologi, di mana manfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar Anda, di mana unduh aplikasi pendidikan yang interaktif atau ikut kursus online yang menarik. Selanjutnya, Anda juga bisa memahami, menjelajahi sumber-sumber belajar seperti video tutorial,
tetapkan tujuan belajar dan berikan hadiah kepada diri sendiri setelah mencapai tujuan tersebut. Misalnya kalian setelah menyelesaikan bab pada buku teks, Anda bisa memberikan diri sendiri waktu untuk melakukan hobi favorit, di mana yaitu seperti kalian yang alami nonton drakor atau bermain game, ya begitulah anak muda zaman sekarang toh. Selanjutnya yaitu jadikan belajar sebagai permainan, di mana ubah rutinitas kalian belajar menjadi permainan dengan menantang diri sendiri. Misalnya buat kuis singkat tentang materi yang telah Anda pelajari dan uji pengetahuan Anda sendiri, atau adakan lomba dengan teman untuk melihat siapa yang menghafal kata-kata penting yang lebih cepat. Yang kedelapan yaitu gunakan permainan online edukatif, di mana ada banyak platform dan aplikasi online yang menawarkan permainan edukatif untuk berbagi mata pelajaran. Contohnya seperti Anda bisa mencoba aplikasi seperti Kahoot. Ada yang tahu Kahoot kah? Kahoot yaitu aplikasi kuis yang menyediakan kuis interaktif dan kartu flash untuk membantu Anda mempelajari fakta-fakta penting. Selanjutnya yaitu menjelajahi eksperimen dan proyek, di mana jika Anda belajar sains atau matematika, cobalah untuk melakukan eksperimen atau proyek kecil yang menggabungkan konsep yang Anda pelajari. Misalnya, Anda dapat membuat model tata surya, membangun rangkaian sederhana, atau mengamati pola dan tata. Sorry ya, Ibu salah tadi. Misalnya, Anda dapat membuat model tata surya, di mana membangun rangkaian sederhana atau mengobati pola dalam tata statistika. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu gunakan musik. Pasti kalian suka ya kalau belajar sambil diiringi dengan musik. Apalagi kalian pada zaman sekarang toh, di mana musik dapat membantu memperkuat ingatan dan membangkitkan emosi positif. Buatlah lagu atau jingle pendek yang berhubungan dengan materi yang sedang Anda pelajari. Dengarkan juga musik instrumen yang menyenangkan saat Anda belajar atau mengulang materi. Nah, selanjutnya terlibat dalam peran bermain, di mana jika Anda belajar sejarah, sastra atau bahasa asing, coba peran bermain untuk memahami konteks, sejarah atau karakter dalam cerita. Anda bisa berperan sebagai tokoh sejarah atau karakter fisik dalam situasi yang relevan dengan materi pelajaran. Contohnya, ketika kalian belajar bahasa Indonesia, kalian disuruh membuat drama atau film-film. Di situ kalian akan bermain karakter ya. Nah, seperti itu. Ya, ada yang pernah main drama di sini di mata pelajaran lain selain mata pelajarannya Ibu? Oh iya. Bagaimana, seru? Oh iya ya. Nanti kita adakan kalau kita pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya yaitu kunjungi tempat wisata edukatif, di mana banyak tempat wisata yang menawarkan pengalaman belajar yang interaktif seperti museum, kebun binatang, atau taman ilmiah. Rencanakan kunjungan ke tempat-tempat ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang Anda pelajari. Contohnya, kita akan bermain kuis. Kita kuisnya bagus di taman ya, di taman. Kalau di kebun binatang tidak terlalu relevan. Nah, selanjutnya yang ke-14 yaitu buat catatan interaktif.
dimana daripada hanya menulis catatan dalam bentuk teks, cobalah membuat catatan interaktif yang melibatkan gambar, ikon, dan warna-warni. Gunakan panah, garis, atau simbol-simbol untuk menghubungkan konsep, membuat catatan Anda lebih visual dan mudah dipahami. Contohnya, kalian membuat mind mapping dan kalian pelajari langsung. Nah, selanjutnya yang ke-15 yaitu ikuti diskusi atau seminar online, di mana ada banyak diskusi online, seminar yang diadakan melalui webinar atau platform konferensi virtual. Cari topik yang menarik bagi Anda dan ikuti acara-acara ini untuk mendapatkan wawasan-wawasan baru, berinteraksi dengan pemateri, dan bertukar pendapat dengan peserta lain. Nah, sekian materi dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Silahkan. Di sini contohnya mainkan peran pendidikan, yaitu kalian pilih saja permainan apa yang kalian pilih, baru kita praktekkan. Iya. Anda ingin belajar dengan mind mapping? Ya, silahkan buat mind mapping, dan minggu depan kita akan belajar dengan mind mapping. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pembelajaran pada hari ini? Oh, tidak ada ya. Sekarang Ibu akan bertanya ya kepada kalian. Ada yang bisa sebutkan poin-poin yang Ibu jelaskan tadi? Yang bisa jelaskan? Jangan jelaskan, tidak usah dijelaskan, sebutkan. Nah, pembelajaran pada hari ini telah berlangsung. Saya kasih tugas rumah ya, dikumpulnya minggu depan. Saya kasih tugas esai saja, tidak banyak kok, 5 nomor saja. Dengarkan baik-baik ya, Ibu bacakan soalnya. Yang pertama, bagaimana Anda akan menjelaskan pentingnya bimbingan dan konseling kepada teman sekelas Anda dalam bentuk permainan peran? Gambarkan situasi di mana Anda seorang siswa menghadapi masalah dan bagaimana seorang guru BK dapat membantu. Nah, soal yang kedua yaitu buatlah daftar lagu yang menginspirasi dan memberikan pesan positif tentang perkembangan pribadi dan penanganan stres. Bagikan daftar lagu tersebut dengan teman-teman Anda. Di sini berikan kepada teman-teman Anda ya. Yang ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah untuk merencanakan dan mencapai tujuan akademik dan karir melalui storyboard atau comic strip. Gunakan gambar dan dialog untuk membuat lebih menarik. Yang keempat, bagaimana Anda akan mengorganisir acara motivasi di sekolah Anda? Buat rencana acara tersebut, termasuk tema, kegiatan, dan pembicaraan yang dapat menginspirasi siswa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu peran guru BK juga melibatkan memberikan saran tentang pertemanan dan hubungan sosial. Tuliskan sebuah cerita pendek tentang seorang siswa yang menghadapi konflik dengan teman sekelasnya dan bagaimana guru BK membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam yaitu selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak karena telah hadir pada mata pelajaran Ibu pada hari ini. Ya, karena jam Ibu sudah lewat, Ibu mohon maaf ya bila ada salah kata dalam mengajar kalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Semangat!